Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan walaupun masih tetap secara online. Baik, untuk kelompok kali ini akan membahas tentang pengendalian stimulus, diskriminasi, dan generalisasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yang mana beranggotakan saya sendiri, Yuniko Olivia Ondi, kemudian ada Fania Serlina, ada Ruswanto Soleh, ada Nurul Aunalia Marantoni, ada Faril Sinulinga, dan ada Fitri Widiawati. Baik, teman-teman, langsung saja kita masuk ke slide pertama. Di situ dituliskan bahwa stimulus antecedent adalah rangsangan yang mendahului terjadinya perilaku. Jadi sebelum adanya perilaku nih, maka didahului oleh rangsangan. Dan nggak ada perilaku yang terjadi tanpa adanya suatu rangsangan terlebih dahulu. Dapat dipahami kan teman-teman? Jadi perilaku itu muncul karena didahului oleh rangsangan. Nah, perilaku operator berada di bawah kendali stimulus. Ketika lebih mungkin terjadi dengan adanya stimulus antecedent tertentu atau anggota kelas stimulus tertentu. Stimulus. Suatu perilaku dikatakan berada di bawah kendali stimulus ketika ada kemungkinan yang mengikat bahwa perilaku tersebut akan terjadi dengan adanya stimulus antecedent tertentu atau stimulus dari suatu stimulus tertentu. Mungkin di sini kalimatnya agak belibet, jadi agar kita lebih paham, kita langsung saja masuk ke contohnya. Jadi, contoh perilakunya seperti ini. Setiap kali Jack ingin uang ekstra atau tambahan, dia meminta kepada ibunya, dan ibunya biasanya memberinya uang. Namun ketika ia bertanya dan meminta kepada ayahnya biasanya menolak untuk memberinya uang dan menyuruhnya untuk mencari pekerjaan. Akibatnya, Jack meminta uang kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Nah, perilaku meminta uang diperkuat dalam suatu situasi dengan ibunya, tetapi tidak diperkuat dengan situasi lainnya, yaitu dengan ayahnya. Oleh karena itu, perilaku tersebut terus terjadi dalam situasi di mana ia diperkuat dan tidak lagi terjadi dalam situasi yang tidak diperkuat. Jack hanya minta uang kepada ibunya. Kehadiran ibunya merupakan pendahulu bagi perilaku Jack meminta uang. Kehadiran ibu Jack memiliki kendali stimulus atas perilaku meminta uang Jack. Jack hanya meminta uang kepada ibunya saat ia membutuhkannya. Selanjutnya adalah pelatihan diskriminasi stimulus. Pelatihan ini adalah proses penguatan perilaku yang hanya akan dilakukan ketika stimulus antecedent tertentu muncul. Stimulus ini dapat disebut dengan SD. Ada dua langkah yang terlibat dalam pelatihan ini. Yang pertama adalah ketika SD hadir, maka perilaku tersebut akan diperkuat. Sedangkan ketika ada rangsangan atau stimulus lain selain SD yang muncul, maka perilaku tersebut tidak akan diperkuat. Sebutan lain dari rangsangan atau stimulus lain yang muncul selain SD adalah S-delta. Hasil dari pelatihan diskriminasi stimulus ini adalah meningkatkan kemungkinan kemunculan suatu perilaku hanya ketika ada stimulus tertentu yang muncul atau SD yang muncul. Sedangkan ketika S-delta yang muncul, kecil kemungkinan perilaku tersebut untuk terlihat. Selanjutnya adalah macam-macam pelatihan diskriminasi stimulus. Yang pertama adalah pelatihan diskriminasi stimulus yang dilakukan di laboratorium. Ada dua percobaan. Yang pertama adalah percobaan Holland dan Skinner pada burung merpati pada tahun 1961. Dan yang kedua adalah percobaan Skinner pada tikus pada tahun 1938. Nah, percobaan yang Holland dan Skinner lakukan pada burung merpati ini adalah dengan cara meletakkan burung merpati ini di sebuah ruang yang kecil, di mana di depan burung merpati ini terdapat sebuah bundaran yang disebut sebagai kunci dan dua lampu, yaitu merah dan hijau.
Nah, ketika burung merpati ini mematuk bundaran atau kunci, maka makanan akan muncul atau diberikan oleh si penguji. Tetapi makanan hanya akan muncul ketika lampu yang menyala adalah lampu yang berwarna merah. Sehingga ketika lampu yang menyala adalah lampu yang berwarna hijau, makanan tidak akan muncul. Hal ini membuat merpati lebih cenderung untuk mematuk kunci ketika lampu yang menyala adalah lampu yang berwarna merah. Nah, percobaan Skinner pada tikus, yaitu ketika tikus belajar untuk menekan tuas di ruang percobaan. Ketika tikus menekan tuas, maka makanan akan muncul. Tetapi sama seperti percobaan di atas Holland dan Skinner, makanan hanya akan muncul ketika ada nada tertentu yang terdengar. Sehingga jika nada lain yang terdengar selain nada tersebut, maka makanan tidak akan muncul. Nah, dengan percobaan-percobaan ini, maka burung merpati dan tikus pun belajar untuk membedakan stimulus mana yang akan memberikan dia makanan dan stimulus mana yang tidak akan memberikan dia makanan. Seperti ketika lampu merah menyala, maka dan nada tertentu muncul, maka makanan akan keluar. Sedangkan ketika lampu hijau yang menyala dan nada lain yang muncul, maka makanan tidak akan diberikan. Nah, selanjutnya adalah kemampuan membaca dan mengeja. Ketika kita belajar membaca dan mengeja, maka kita juga belajar bagaimana cara membedakan suara dari setiap huruf alfabet. Dan kita juga belajar membaca macam-macam kata. Nah, ketika sebuah huruf digabungkan, maka akan terbentuklah suatu kata dengan bentuk satu suara. Sehingga rangkaian huruf tertentu akan menghasilkan satu kata. Nah, ketika kita dapat membaca dan mengeja dengan benar, maka guru atau orang tua ataupun figur lain akan memberikan sebuah respon positif, baik itu berupa pujian, berupa hadiah, dan lain-lain. Sehingga hal ini akan membuat anak sadar dan mengetahui bahwa, oh, ini benar. Dengan melakukan ini, saya akan mendapatkan hal-hal yang baik. Nah, tetapi ketika kita melakukan kesalahan dalam membaca dan mengeja, maka guru atau orang tua ataupun figur lain akan memberikan respon-respon yang berbau negatif seperti mengatakan salah atau tidak memberikan pujian ataupun bahkan memberikan hukuman. Nah, dengan ini anak pun akan belajar bahwa dia sebaiknya tidak melakukan ini karena yang dia dapatkan adalah hal-hal yang negatif. Nah, selanjutnya adalah pelatihan diskriminasi dengan melibatkan hukuman. Nah, melibatkan hukuman dilakukan untuk mengurangi kemungkinan munculnya suatu perilaku yang tidak diinginkan di masa depan. Jika suatu perilaku ini dihukum, diberikan hukuman dengan satu stimulus antecedent, maka perilaku akan menurun dan berhenti terjadi di masa depan saat suatu rangsangan atau stimulus antecedent itu ada. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tingkah laku itu mungkin akan muncul di situasi lainnya. Contohnya adalah ketika ada sup mendidih di depan kita. Mungkin pertama kali kita akan langsung memasukkannya ke dalam mulut tanpa mempertimbangkan apakah itu masih panas atau tidak. Dan otomatis mulut akan merasa terbakar. Nah, jadi di sana kita belajar akhirnya bahwa jangan langsung memasukkan sup yang masih panas ke dalam mulut. Sehingga kita pun ke depannya akan tidak melakukan hal itu lagi. Mungkin kita akan menunggunya dulu ataupun meniupnya terlebih dahulu. Nah, contoh dari tingkah laku mungkin akan terjadi di situasi lain adalah tertawa dan berbicara dengan keras. Di situasi-situasi lain mungkin hal itu boleh dilakukan. Seperti ketika kita berkumpul dengan teman, berkumpul dengan keluarga, atau mungkin sedang melaksanakan suatu acara di tempat terbuka, ataupun memang di situasi-situasi yang memungkinkan untuk berbicara dan tertawa dan keras. Tetapi jika kita melakukannya di perpustakaan, maka penjaga akan langsung menegur kita untuk diam atau bahkan mungkin langsung mengusir kita jika kita sudah berkali-kali diperingatkan tetapi tidak berhenti juga. Nah, dengan ini maka kita pun bisa membedakan bahwa kita tidak boleh berbicara dan tertawa dengan keras di perpustakaan, tetapi boleh kita melakukannya di tempat-tempat lain
yang terbuka atau di situasi-situasi lain yang memungkinkan. Selanjutnya yaitu kontingensi 3 jangka. Menurut Skinner, pelatihan diskriminasi stimulus melibatkan kontingensi 3 jangka, di mana penguat atau punisher berlanjut pada terjadinya perilaku hanya dengan adanya stimulus anteseden spesifik atau disimbolkan dengan SD. Kontingensi 3 jangka ini melibatkan hubungan antara stimulus anteseden, perilaku, dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Notasi yang digunakan untuk menggambarkan kontingensi 3 jangka ini melibatkan notasi penguatan dan notasi hukuman, di mana notasi penguatan disimbolkan dengan SD, R, dan SR. D adalah stimulus diskriminatif, R adalah respon atau contoh dari perilaku, dan SR adalah penguat atau stimulus penguat. Notasi lainnya yaitu notasi hukuman. Yang membedakan hanyalah SP, di mana SP adalah punisher atau stimulus hukuman. Stimulus anteseden mengembangkan kendali stimulus atas suatu perilaku karena perilaku tersebut diperkuat atau dihukum hanya dengan adanya stimulus anteseden tertentu. Hal itu juga berlaku untuk kepunahan. Ketika suatu perilaku tidak lagi diperkuat dalam situasi tertentu, perilaku tersebut akan menurun di masa depan hanya dalam situasi tertentu juga. Terdapat penelitian pelatihan pengendalian stimulus. Beberapa contoh penelitiannya. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Azrin dan Powell tahun 1968 untuk membantu perokok berat mengurangi jumlah rokok yang mereka hisap setiap hari. Di sini mereka mengembangkan kotak rokok yang secara otomatis terkunci untuk jangka waktu tertentu, katakanlah 1 jam setelah perokok mengeluarkan sebatang rokok. Kemudian di akhir periode tersebut, kotak rokok mengeluarkan suara yang menandakan bahwa kotak rokok tersebut akan dibuka untuk rokok lain. Suara atau sinyal dari kotak rokok tersebut disimbolkan dengan SD, yang menandakan bahwa upaya untuk mengeluarkan rokok akan diperkuat. Akhirnya pengendalian stimulus berkembang karena satu-satunya saat perokok dapat merokok adalah ketika sinyal atau suara dari kotak rokok tersebut berbunyi. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Schaeffer tahun 1970 yang mendemonstrasikan bahwa headbanging dapat dikembangkan dan dikendalikan oleh stimulus pada monyet rhesus. Schaeffer tertarik melakukan headbanging karena bentuk perilaku yang merugikan diri sendiri ini terkadang terlihat pada orang dengan disabilitas intelektual. Schaeffer juga menyuruh monyet melakukan headbanging dan memperkuat perilaku ini dengan makanan. Generalisasi stimulus. Generalisasi stimulus ini merupakan sebuah proses timbulnya respon dari stimulus yang mirip dengan stimulus si pembentuk respon tersebut. Artinya seorang akan memberi respon yang sama ketika ia diberikan stimulus, meskipun itu berbeda konteks, berbeda waktu, dan juga berbeda si pemberi stimulus, namun masih hampir mirip dengan stimulus awal pembentuk respon. Contohnya, seorang anak yang diberikan kartu flash bergambar pria, selanjutnya dia merespon dengan kata-kata laki-laki ketika melihat kartu flash tersebut. Nah, akhirnya si anak menggeneralisasikan respon yang ia berikan kepada stimulus awal di flashcard kepada toilet dengan bergambar emotikon pria. Kemudian ketika ia melihat emotikon pria di berbagai tempat lain yang berbeda dengan flashcard atau stimulus si pembentuk respon tadi. Nah, itu yang dinamakan generalisasi stimulus. Selanjutnya ada diskriminasi stimulus. Nah, diskriminasi stimulus itu kebalikan dari generalisasi stimulus, di mana diskriminasi stimulus ini merupakan sebuah kemampuan untuk membedakan stimulus-stimulus yang hampir mirip sehingga seseorang tidak akan memberikan respon yang sama ketika ia diberikan stimulus yang hampir mirip tadi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada salah penyampaian dari presentasi tersebut. Kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah memperhatikan ataupun menyimak video presentasi kami. Terima kasih dan tetap semangat, sehat selalu.